Kisruh soal permintaan pinjaman uang 200 juta rupiah kepada Ivan Gunawan kian memanas. Seorang ibu yang sebelumnya viral karena mendatangi Ivan Gunawan di studio Brownies kini balik menyerang. Ia merasa terus menjadi bahan klarifikasi Ivan Gunawan di berbagai media dan tidak terima jika dirinya dijadikan sorotan. Klarifikasi yang dilakukan berulang-ulang dianggap mempermalukan dirinya dan membuat hujatan netizen yang berbakti semakin deras. Ia pun menuding bahwa ucapan Ivan Gunawan di depan wartawan justru memperburuk situasi dan membuatnya tidak henti-hentinya dihujat. Dengan emosi yang meluap, sang ibu meminta agar Ivan Gunawan berhenti berbicara di media. Ia bahkan membawa-bawa status haji Ivan Gunawan, menilai tindakannya tidak sejalan dengan predikat tersebut. Menurutnya, seorang yang baru pulang dari ibadah suci seharusnya menjaga ucapan dan tidak mengumbar masalah pribadi. Lebih jauh, ia menuding Ivan Gunawan berbohong dan menyayangkan ibadah hajinya bisa ternodai oleh perilaku yang tidak mencerminkan kejujuran. Situasi ini membuat drama antara keduanya semakin penuh dengan tudingan dan konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Igun, stop. Igun wawancara dengan wartawan itu. Stop ya. Ibu sudah nahan-nahan itu, sudah ibu tahan-tahan. Nggak mau klarifikasi itu. Tapi udah berapa kali ibu lihat baju Igun itu lain-lain, baju hitam, baju yang ada bendera, baju yang ada bunga, ibu lihat itu. Berarti kan setiap wartawan nanya, Igun jawab itu. Setelah Igun jawab pertanyaan itu kan, wartawan kan di-uploadnya. Ibu kena lagi, ibu dibully lagi, sampai ke ubun-ubun ibu dibulinya oleh netizen. Nggak ada lagi yang bagusnya. Nah, jadi Igun stop kamu klarifikasi itu. Sekarang dengar dulu omongan yang keluar dari mulut kamu itu pertama ya. Nah, ini dari ibu dulu. Kamu turun dari tangga dengan Ayu Ting Ting. Igun, kenapa bu? Ibu nih mau jual tanah, nggak laku-laku. Sudah 30 tahun ini tegadai. Bantu ibu. Berapa bu? Berapa bu? Ya enggak, terserah Igun mau berapa bantu ibu. Enggak, berapa? Berapa? Kalau Igun bantu 200 juta, gimana itu? Berapa? Saya bilang, bentar. Dilihatlah kertas itu. Karena di kertas itu memang nggak ada nominal uang. Cuman emas 27 suku. Karena emas ini sekarang lebih dari 10 juta, ibu perkirakan 270 juta Gun. Nah, kalau Igun bantu 200 juta, gimana bu? Kita saudara bukan, keluarga bukan soal air mata. Terus ibu yang jawab, kalau Igun bantu 200 juta, ibu bilang tanah itu ibu kaplingkan, terus ibu jual, ibu kembalikan uang itu dengan Igun. Ya, sudah kalau gitu. Diambillah tangan Igun gini nah. Ya, sudah. Nah, tangan Igun ngambil kertas itu ibu kasihkan. Nah, udah, gitulah ceritanya. Terus Igun mau keluar, mau lari. Bentar Gun, foto dulu. Nanti sudah foto, nanti ibu upload ya. Ini ya nggak apa-apa bu, upload. Nah, itu aja ya. Igun, kamu baru pulang dari haji. Haji kamu tuh masih, kalau orang Palembang bilangnya masih hangat. Jadi sayangkan, belum tentu kamu bisa lagi tahun depan. Memang uang kamu banyak, tapi kan Tuhan yang menentukan. Kita manusia, entah malam ini, entah besok. Jadi sayangkan haji kamu tuh, jangan berbohong. Menguntungkan kamu, nggak juga yang berbohong itu. Nah,
Terus kamu bilang, pet, ibu kita ketemu, bu. Memang kita ketemu 2012 atau 2000 berapa itu, 2013 apa. Kamu makan martabak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah guys, yang barusan itu adalah klarifikasi dari nenek-nenek nih yang kemarin viral gara-gara mau ngutang 200 juta ke Ivan Gunawan. Ya seperti yang lu denger tadi ya. Nih ibu ngeributin banyak saksi di sana, banyak saksi. Kata gue, ibu kemarin ke acara nikahan atau kemana sih? Pas nemuin Igun, kok banyak saksi ya? Terus ibu maksa tuh, buka tuh CCTV, buka. Kata gua, bu ya, mending ibu buka keran, ambil wudhu, sholat bu, istighfar, tenangkan diri bu ya. Terus ada lagi dia bilang, itu satpam yang kamu bilang giring-giring itu, satpam gak giring-giring. Apa sih bu? Satpam gak giring-giring, terus siapa giring-giring? Niji yang giring-giring Niji. Emang bu, emang. Terus ada dia bahas pempek tuh kantong asoy, pempek asoy apa sih bu? Aloy, aloy apa? Bingung dah. Terus yang bikin kepala gue udah makin pecah ya, kayak tiba-tiba banget nih ibu bahas Donald Trump di kulkas. Hah? Donald Trump di kulkas apa sih? Donat Trump kali, donat, bukan Donald ya. Kalau donat bisa jadi bu masuk kulkas, iya gitu, ada baunya di kulkas. Nih, ini bukti udah jelas, ini udah nyata banget, udah depan mata nih buktinya. Tangkap Saroni. Yang harusnya stop itu Oma itu udah tua, lebih baik di rumah. Kalau emang mau jual tanah, gampang, jual aja ke bank atau jual ke saudara Oma jangan ngarepin bantuan dari orang lain. Saudara sendiri aja belum tentu ngebantu, apalagi Madam Igun itu sibuk. Wajar aja waktu di pelataran studio itu dia iya karena apa? Karena dia buru-buru. Gue juga kalau buru-buru semua gue iyain. Iya gampang. Oh mau foto ya udah ceret. Yang penting gue bisa pergi, nggak ngecewain orang. Maksudnya tuh ya udah yang penting Oma bisa foto gitu. Kalau masalah duit mah, Oma orang kerja satu tahun aja belum tentu dapat 200 juta Oma ya. Ini gue udah rangkum apa aja yang salah dari apa yang Oma ucapkan di video yang pertama dan kedua. Nih yang dari pertama dan kedua, stop wawancara. Nah, kenapa Oma Nino ini nyuruh orang stop wawancara? Harusnya nyuruhnya itu harusnya nyuruh wartawan, jangan nyuruh Madam Igun stop wawancara. Madam Igun mah artis, ya namanya dia wawancara ya dia harus ngomong dong, nyeritain yang kebenaran. Dia nggak nyeritain yang bohong kok. Nah, keduanya CCTV, ngomongin CCTV, tujuan jual tanah 30 tahun gak laku. Oma 30 tahun aja gak laku. Emang Igun mau ngurusin kayak begituan? Urusan dia aja banyak loh Oma. Udah itu apalagi ya, di video sebelumnya Oma juga mengatakan Igun itu baru pulang haji, belum tentu tahun depan bisa pulang haji lagi. Jangan banyak berbohong Oma. Kalau menurut gue Madam Igun itu nggak berbohong. Dia itu namanya juga sibuk ya, artis buru-buru. Iya aja, nggak usah Madam Igun. Pejabat juga kalau lagi di rumah iya doang. Jadi harus tahu kondisi gitu Oma ya. Oma aja yang orang biasa aja, kalau disibukin orang pasti iya aja gitu. Terus ngapain Oma ngungkit haji? Itu kan namanya menyerang personal, itu nggak boleh Oma, itu satu ya. Terus masalah Oma dimarahin sama anak, cucu, mantu, itu mereka bener, mereka marahin Oma kenapa? Oma itu udah tua, wayahnya istirahat di rumah, jangan bikin malu anak, mantu, cucu, jangan, kasihan mereka. Oma itu lagian viralnya yang kayak gituan mulu, yang ngejar-ngejar pejabat kesana kesini, ikutan kampanye, ikutan apalah, teriak-teriak. Astagfirullahaladzim Oma, kasihan anaknya Oma. Nah itu
Oma juga sadar salah ibu keluyuran. Nah, udah tahu ibu yang salah, udah jangan bikin klarifikasi lagi jadi tambah panjang gitu kan. Terus Oma juga bilang, sekarang nggak bisa diam lagi Oma. Terus Oma mau ngapain Oma? Udah Oma gimana ya? Aduh, ini masalah dicari-cari. Terus ngungkit-ngungkit masalah yang digiring-giring Sapam. Seolah-olah Madam Igun, dari ujaran Oma tadi, seolah-olah Madam Igun dibenturkan dengan Sapam. Enggak Oma, Madam Igun kerja di situ, Satpam bekerja untuk perusahaan tersebut. Jadi itu nggak bakal Satpam itu nggak bakal dipecat, nggak bakal. Terus Oma bilang udah sering ketemu, pernah bawain pempek untuk Robin Eonsi, udah diambil, untuk Madam Igun masih dipegang. Oma sering ketemu karena Oma orangnya yang suka ngejar-ngejar, kayak cari-cari gitu, kayak nyari-nyari kesempatan gitu. Stop, gue yakin Oma juga udah capek kan, udah malu kan, keluarga semua udah malu kan, udah stop, nggak usah bikin klarifikasi lagi. Mendingan ya minta maaf dengan tulus. Kayak Madam Igun juga nggak mungkin sih ngomong seperti itu. Dia kan juga ngomongnya masih batas wajar gitu. Kayak ya seadanya dia. Lo siapa emang mau minjem di gue segitu banyak, mau make duit gue, mau minta duit gue segitu, lo siapa? Terus Oma juga kemarin minta mobil Raffi Ahmad tuh, bukan gimana ya, pernah bilang kan semoga Raffi Ahmad mau ngebeliin Oma ini. Raffi Ahmad siapa Oma? Udah deh, semuanya itu tidak ada asap kalau tidak ada api, seperti itu ya. Itu aja sih masukan dari gue Oma. Hati-hati di sosial media, pokoknya jangan salah ngomong, jangan playing victim kayak gitulah pokoknya. Udah capek dah. Gue kagak mau ngebahas masalah ini, tapi lewat terus di beranda. Jadi gue udahlah, gue pengen tahu mana sih yang ngedukung Oma Nino nih di kolom komentar ya. Kita doakan sama-sama Oma Nino sehat selalu, cepat dibuka pintu hatinya, diberi ketenangan, supaya udah jangan ngejar-ngejar orang gede lagi, jangan ngejar-ngejar orang kaya lagi, jangan ngejar orang besar lagi ya. Mantap ya, semoga sehat selalu Oma Nino. Kasihan kan kemarin sakit-sakit berapa hari, 3 hari, 5 hari. Nah sekarang waktunya sehat, yuk bangkit.